定为不可逆。不然你的什么？Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan mengalami hari yang menyenangkan. Rekomendasi film action dari saya hari ini berjudul Blind War. Berkisah tentang seorang kapten pasukan SWAT yang mengalami kebutaan permanen dalam sebuah misi yang gagal. Pada suatu hari, putri tunggalnya diculik oleh geng mafia yang sangat berbahaya. Pada saat yang sama, dia dan putrinya juga diburu oleh seorang musuh yang ingin balas dendam. Sang mantan kapten harus bertaruh dengan waktu untuk menyelamatkan sang putri dan harus melawan ratusan orang musuh dalam keadaannya yang tidak bisa melihat. Akan tetapi dia memiliki insting dan indera pendengaran yang sangat tajam. Seperti biasa, tidak usah berlama-lama. Sebaiknya kita langsung saja bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film, pasukan tim SWAT bersenjata lengkap terlihat tengah berjaga di luar gedung pengadilan. Tim SWAT ini dipimpin oleh seorang pria bernama Kapten Donggu. Mereka ditugaskan mengawal persidangan Tuan Besar, seorang bos mafia yang sangat berbahaya. Tuan Besar dibela oleh seorang pengacara bernama Sena. Sena adalah kekasih dari Lido, yang merupakan orang kepercayaan Tuan Besar. Sementara itu, anak Tuan Besar yang bernama Zakun memantau tak jauh dari luar gedung pengadilan. Ternyata Zakun telah menyusun sebuah rencana untuk membebaskan sang ayah. Akan tetapi Zakun tidak menyadari kalau Lido punya rencana lain terhadap Tuan Besar. Dalam sidang akhir ini, Tuan Besar dinyatakan bersalah atas semua tindak kejahatan yang dia lakukan selama ini. Tak lama setelah vonis dibacakan, tiba-tiba Lido dan anak buahnya langsung menembak mati hakim, jaksa, dan semua polisi yang berjaga di dalam ruang sidang. Tim SWAT yang mendengar suara tembakan langsung bergerak masuk ke dalam gedung. Sedangkan Lido mendekati Tuan Besar dan mengatakan kalau dia dan Sena akan segera menikah. Setelah itu dia meledakkan Tuan Besar dengan 2 buah granat. Selanjutnya terjadi baku tembak antara tim SWAT dan tim Lido. Tim SWAT yang berjaga di luar lantas mengunci pintu gedung itu dari luar, sehingga Lido dan Sena terjebak di dalam gedung. Tapi tak lama kemudian pasukan anak buah Tuan Besar muncul dan menembaki mereka semua. Seorang anak buah Tuan Besar lantas melapor kepada Zakun kalau Lido dan Sena telah menghabisi Tuan Besar. Lalu tiba-tiba mobil Zakun meledak. Untung saja dia sempat diselamatkan oleh anak buahnya. Ternyata Lido juga berusaha menghabisi Zakun. Baku tembak di luar dan di dalam gedung terus berlanjut. Semua tim SWAT tewas dibantai oleh Lido dan anak buahnya, dan hanya Donggu yang tersisa. Meskipun hanya seorang diri, dia berhasil menghabisi semua anak buah Lido. Kemudian Lido dan Sena menyandra Yen, yang merupakan bawahan Donggu. Kemudian dia memaksa Donggu meletakkan senjatanya. Di sini dia berusaha merampas pistol Lido, sedangkan Sena berusaha menembaknya. Namun yang kena justru adalah Lido. Pada saat yang sama, percikan api tembakan itu mengenai kedua mata Donggu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sedangkan Lido tewas di tempat. Kemudian pasukan polisi masuk ke dalam dan Sena berhasil diamankan. Dari kejadian tersebut, Donggu mengalami kebutaan permanen. Tak sampai di situ, Donggu juga disalahkan atas kematian ratusan orang pasukannya, termasuk hakim, jaksa, dan warga sipil. Karena dia yang bertanggung jawab dalam pengawalan sidang tersebut, dan Donggu melakukan penyerbuan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan atasannya. Atas tekanan dari masyarakat, terutama dari kerabat tim SWAT yang tewas, Donggu didesak melepaskan jabatannya. Keadaan itu membuat Donggu depresi dan tertekan. Beruntung ada Yati, putri Donggu, yang dengan sepenuh hati menjaga sang ayah. Begitu juga dengan Yan yang selalu mendukung dan menyemangati Donggu di saat semua orang menyalahkannya.
Yun merasa berhutang nyawa kepada Donggu. Kalau bukan karena sang kapten, dia mungkin sudah tewas di tangan Lido. Setiap hari Yun selalu datang untuk memastikan keadaan Donggu dan putrinya aman. Akan tetapi Donggu bersikeras menolak bantuan dari Yun. Dia merasa tidak butuh orang untuk menjaga putrinya. Namun dengan kegigihan Yun dan putrinya, Donggu akhirnya bisa menerima kenyataan dan beradaptasi dengan keadaannya yang sekarang. Anehnya, setelah mengalami kebutaan, indera pendengaran Donggu justru menjadi semakin tajam. Di lain sisi, Sena tampak masih belum bisa menerima kematian Lido, kekasih yang membantunya membalaskan dendam kepada Tuan Besar, bos gangster yang telah memperkaos dan menjadikannya sebagai budak pemuas. Di penjara, Sena didatangi oleh Zo, pengacara dari Zakun, yang berniat membantu Sena keluar dari penjara. Namun Sena menolak. Dia menganggap Zakun ingin dia keluar dari penjara agar bisa balas dendam atas kematian Tuan Besar. Di tempat lain, Donggu datang menyaksikan pertunjukan musik putrinya. Akan tetapi teman-teman Yati menyembunyikan biolanya, sehingga dia tidak bisa membuat persembahan. Dan Donggu menyadari itu karena dia tidak bisa mendengar suara gesekan dari biola yang biasa dimainkan oleh Yati. Dari sini Donggu mulai merasa ada yang tidak beres. Sementara di belakang panggung, Yati terlihat sedih karena tidak bisa tampil dan membuat ayahnya bangga. Di sini 3 orang pemuda dari tadi terlihat memantau Yati. Pertunjukan telah usai. Donggu menunggu putrinya namun tidak kunjung muncul. Ternyata dia diculik oleh 3 orang pemuda tadi. Di tengah itu Yati sempat menelpon sang ayah, dan Donggu mendengarnya meminta pertolongan. Dia berusaha menolak putrinya dengan mengikuti arah suara mobil para pelaku. Namun dia terlambat. Lalu Donggu menelpon polisi untuk meminta bantuan. Beberapa jam kemudian polisi menemukan mayat seorang gadis yang wajahnya sudah rusak dan tidak bisa lagi dikenali. Kemudian Donggu memegang tangan gadis itu. Dan dia sangat yakin kalau gadis itu bukanlah Yati putrinya, karena putrinya memiliki kepalan di jari akibat sering memainkan biola. Di sini polisi tampak tidak begitu ada niat untuk membantu Donggu, sehingga membuat Donggu emosi dan tanpa sengaja membantingnya. Dan kejadian itu direkam oleh wartawan yang kebetulan ada di sana. Scene film berpindah di penjara. Terlihat seorang napi berusaha membunuh Sena. Namun Sena berhasil menghindar. Kemudian Sena dipindahkan ke penjara lain. Terhitung sudah 32 kali dia dipindahkan karena terlibat perkelahian dengan napi lain. Di tengah perjalanan, 4 orang anak buah Zakun mencegat truk polisi yang membawa Sena. Sena berhasil melepaskan diri dan membunuh 4 orang tersebut. Setelah itu dia menghabisi para polisi. Zakun marah besar karena lagi-lagi dia gagal menghabisi Sena. Pengacara Zo mengatakan kepada Zakun kalau barang baru telah sampai. Barang baru yang dimaksud adalah gadis-gadis belia yang diculik. Dan salah satu dari mereka adalah Yati putri Donggu. Zakun lantas menyuruh anak buahnya melakukan pelelangan malam ini untuk menjual mereka. Sedangkan Donggu dipenjara karena menyerang polisi. Di dalam mobil saat ingin dibawa ke penjara, Donggu lantas menyerang 2 polisi dan merampas pistolnya. Lalu dia memaksa polisi menjalankan mobil, tanpa dia sadari kalau supirnya adalah Sena, yang menyamar sebagai seorang polwan. Sena berniat ingin menghabisi putri Donggu dengan tangannya sendiri untuk balas dendam. Sesampainya di bawah jembatan, Donggu langsung ingin memborgol Sena. Akan tetapi Sena mengatakan kepada Donggu kalau dia bisa membantu mencari putrinya, karena dia tahu siapa yang menculik. Tak lain adalah kelompok mafia Tuan Besar yang kini diambil alih oleh Zakun putranya. Trik penculikan mereka adalah dengan mengganti gadis yang dilaporkan hilang dengan gadis berwajah rusak, sehingga polisi mengira kalau gadis yang menghilang telah ditemukan tewas. Dan Sena tahu di mana markas Zakun. Hingga akhirnya Donggu meminta bantuan Sena. Padahal niat Sena bukanlah untuk membantu, tapi untuk membunuh Yati. Donggu datang ke markas Zakun dengan berpura-pura menjual Sena.
Markas berkedok kuil yang dijaga oleh seorang wanita peramal. Namun wanita ini tahu maksud kedatangan Donggu karena dia kenal dengan Sena dan dia berusaha menyerangnya. Namun Donggu berhasil mengelak dan melumpuhkannya. Akan tetapi Donggu dan Sena berhasil ditangkap oleh adik Zakun yang biasa dipanggil Raja Naga. Keduanya lalu diikat dengan rantai yang saling terhubung satu sama lain. Lalu Raja Naga menyuruh Donggu menenggelamkan Sena jika dia ingin menyelamatkan putrinya. Akan tetapi Donggu menolak hingga dia pun dihajar. Sedangkan Yati mulai dilelang secara online dan dipaksa bermain biola. Hingga pada akhirnya dia pun laku terjual seharga 3,8 juta yen. Akan tetapi Zakun ingin menaikkan harganya menjadi 6 juta. Sehingga lelang dilanjutkan lagi besok hari. Setidaknya 15 orang sudah terjual malam ini. Kembali ke Donggu yang dalam keadaan terbelenggu berusaha melawan para anak buah Raja Naga. Pada saat yang sama mengatur pergerakannya agar Sena tidak lemas tenggelam. Pada akhirnya dia berhasil membebaskan Sena. Terjadi pertarungan antara Sena dan Raja Naga dan dia berhasil melumpuhkannya. Pada saat yang sama Donggu juga berhasil melumpuhkan semua anak buah Raja Naga. Setelah itu Sena membawa Donggu bersembunyi ke rumahnya. Sepupu Zakun yang bernama Jinggang melapor kalau Raja Naga telah dibunuh oleh Sena. Dan Sena juga mengancam lewat pesan suara kalau target yang akan dia bunuh selanjutnya adalah Zakun. Mendengar ancaman tersebut, Zakun menjadi sangat ketakutan dan memaksa Jinggang untuk menghadapi Sena. Kalau dia menolak, maka Zakun akan menghabisi keluarganya. Sedangkan Donggu berusaha mengirim lokasi kepada Yun lewat sinyal radio. Pada saat yang sama, para anak buah Jinggang datang menyerang rumah itu. Hingga baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Di sini Sena berusaha membawa Donggu kabur. Akan tetapi dia memilih bertarung dengan Jinggang untuk menemukan putrinya. Setelah melakukan pertarungan yang cukup melelahkan, akhirnya dia berhasil mengalahkan Jinggang. Lalu Donggu dan Sena memaksa Jinggang untuk mengantar mereka ke tempat di mana para sandera ditawan. Sesampainya di sana, Sena langsung melepaskan mereka semua. Akan tetapi tidak ada Yati di sana. Kemudian Jinggang berkata, kalau Yati tidak ada di sini, kemungkinan besar dia berada di markas Zakun. Tak lama Yun muncul dan memberitahu Donggu kalau wanita itu adalah Sena yang menyebabkan Donggu buta hingga dibenci oleh semua orang. Di tengah itu Sena langsung mengambil pisau Donggu dan membunuh Jinggang. Kemudian Sena menyuruh Donggu menghabisi Yun. Baru setelah itu dia akan membawa Donggu ke markas Zakun. Dengan berat hati Donggu terpaksa menuruti perintah Sena. Tepat setelah Donggu dan Sena pergi, polisi pun muncul. Dan tiba-tiba Yun terbangun. Ternyata Donggu tidak menikam Yun, tapi hanya memukul perutnya hingga pingsan untuk membuat Sena berpikir kalau dia telah membunuhnya. Di satu sisi Sena kagum dengan perjuangan Donggu yang rela mati demi menyelamatkan putrinya. Sena lalu bercerita, orang pertama yang dia bunuh adalah ayahnya sendiri yang telah dengan tega menjualnya kepada seorang polisi. Lalu Sena menemui polisi itu untuk mendapatkan senjata dalam melawan Zakun. Setelah mendapatkannya, Sena langsung membunuh polisi yang dulu telah memperkaosnya. Selanjutnya Donggu dan Sena langsung menuju ke markas Zakun, dan baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Menyadari itu, Zakun segera membawa Yati bersembunyi ke lantai atas. Sementara baku tembak terus berlanjut, Donggu dan Sena berhasil masuk ke dalam dan menghabisi pasukan anak buah Zakun satu persatu. Merasa terancam, Zakun lalu meminta bantuan pengecara Zo. Akan tetapi pengecara Zo malah menyelamatkan dirinya sendiri.
Dan di saat Zakun ingin menghabisi Yati, Sena pun muncul dan menembaknya hingga tewas. Setelah itu dia menangkap Yati dan menggantungnya. Sesuai rencana awal, Sena ingin membalas dendam kepada Donggu atas kematian Lido kekasihnya. Meskipun secara teknis Sena sendiri yang telah menembaknya. Akan tetapi pada akhirnya Donggu berhasil melumpuhkan Sena berkat bantuan Yati yang melempar bola pingpong ke arahnya. Hingga pada akhirnya Donggu berhasil menyelamatkan sang putri, dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video hari ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.